Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap pengurus masjid dan majelis ta'lim ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan inayah, berikan taufik untuk selalu menghidupkan syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita untuk hadir ke dalam acara majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin rahimakumullah, semua yang hadir ini, semua yang hadir, baik yang duduk di belakang, duduk di depan, atau yang mendengarkan, ada yang enggak mendengarkan, semuanya yang sekarang kumpul di tempat ini, semuanya sedang dipilih oleh Allah. Dipilih untuk hadir. Meskipun niatnya macam-macam. Ada yang hadir karena memang lillahi ta'ala, pengen menghidupkan syiar maulid Nabi Muhammad. Ada yang hadir cuman tumut-tumut, karena tetangganya berangkat, dia ikut berangkat. Wonten itu kata. Ada lagi yang hadir karena memang nggak enak saya kalau nggak hadir. Ada. Walhasil hadirin hadirat rahimakumullah, kita semua sekarang ada di sini. Kita semua sedang kumpul di tempat ini. Perlu kita ketahui, saya dan panjenengan semuanya gak akan kumpul di sini kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak. Ketika Allah Ta'ala berkehendak, alasan apapun yang mencegah untuk hadir tidak akan bisa menghalangi. Kenapa? Allah sudah mau dia untuk hadir. Wonten napa mawon dicegat ndak kate hadir pengajian. Kenapa? Karena dia sudah dipilih oleh Allah. Meskipun ada apapun hadirin, bakal dicegah, bakal gak dituruti. Kenapa? Karena dia sudah diundang hadir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dihadirkan oleh Allah. Dan perlu kita ketahui hadirin hadirat rahimakumullah, saat kita hadir ke majelis maulid, majelis ta'lim, majelis dzikir seperti sekarang ini, berarti Allah Ta'ala berkehendak untuk kita menjadi orang yang baik. Lu Allah Ta'ala karep kula lan panjenengan sedanten dados tiyang sing becik di mata Allah, menjadi seseorang yang bagus di mata Rasulullah. Makanya kita semua digerakkan untuk kumpul di sini, mbuh ikhlas atau gak ikhlas, karena memang sudah dipilih sama Allah Ta'ala sehingga hadir di tempat ini. Hadirin hadirat, itu dulu yang perlu kita ingat. Pertama, Allah berkehendak kita untuk menjadi orang yang baik, sehingga Allah Ta'ala paksa kita untuk hadir ke tempat seperti ini. Allah Ta'ala gerakkan kaki kita, Allah Ta'ala gerakkan badan kita,
Allah Ta'ala mudahkan kita semua untuk kumpul di tempat ini. Buktinya apa hadirin rahimakumullah? Karena kita dikumpulkan di satu majelis ilmu. Karena kita sedang dikumpulkan di majelis ilmu. Sedangkan majelis ilmu adalah wasilah, perantara untuk menjadi seseorang yang baik, untuk menjadi seseorang yang ibadahnya bagus, untuk menjadi seseorang yang tinggi derajatnya di mata Allah, harus dia hadir ke majelis ilmu. Karena tanpa menghadiri majelis ilmu, hadirin hadirat rahimakumullah, bahaya. Berapa banyak orang ibadah tapi ditolak oleh Allah Ta'ala ibadahnya. Karena gak hadir majelis ilmu, gak paham toto coro ibadah sing tepak lan baik menurut Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada Nabi Muhammad untuk bersabda, wa may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa orang yang oleh Allah Ta'ala dikehendaki untuk menjadi orang yang baik, maka orang tersebut akan dijadikan orang yang paham ilmu agama. Ingat, orang yang baik adalah orang yang paham ilmu agama. Mergo napa, Pak? Banyak di antara kita itu ibadah, kemudian terhadap ilmu itu memandang sebelah mata. Srawegep salat 5 waktu nang masjid, tapi hukume salat, toto corone salat gak tahu disinauni, sehingga salatnya gak pernah diterima oleh Allah. Pak, saya ini sering hadir ke majelis-majelis itu banyak sekali. Majelis salat, kalau sudah hadir banyak, kadang saya panggil salah satu jamaah untuk datang ke depan. Kadang iseng saya tanya, coba rukunnya mandi ada berapa? Ket kapan ngaji? Ket kapan hadir majelis maulid? Ket kapan hadir solawatan? Sudah bertahun-tahun, Beb. Rukune adus ono piro? Nggak bisa jawab, Pak. Lo gak jauh-jauh, kadang orang itu srawegep nang masjid, iktikaf nang masjid, ngapeli masjid, bahkan diinepi masjid. Begitu ditakoni rukunnya wudhu ada berapa? Gak bisa jawab. Maka yang seperti itu hadirin hadirat rahimakumullah, bahayanya lebih besar. Makanya orang yang ahli ibadah dengan orang yang alim itu derajatnya bertingkat-tingkat berbeda di mata Allah. Kalau orang alim itu tidurnya saja diberi pahala oleh Allah. Orang alim itu meskipun dalam keadaan tidur, syaitan takut kabur lari. Tapi kalau orang ahli ibadah yang gak punya ilmu, wayai sholat dirangkul sama setan hadirin. Kadang ada orang ahli ibadah nih, srawegep ibadah bawaan dino sregep nang masjid, gampang kata setan, sholat tuh pokoknya ojo ngaji. Moco Quran, hatamno sampai santai-santai, pokoknya ojo ngaji. Kenapa begitu? Kata setan, gak ngefek. Tinggal dibisiki sama setan, kamu itu loh adalah seorang wali daripada walinya Allah. Metu teko masjid wis rumangsa dadi wali. Padahal ditakoni rukune wudhu gak paham. Ditakoni rukune sholat gak paham. Rukunnya mandi besar gak paham. Bahayanya seperti itu hadirin, dibisiki oleh syaitan. Sehingga menjadi seseorang yang semakin jauh. Ada satu cerita, bagaimana seorang abid, orang ahli sholat hadirin, ahli baca Quran, saking sregepe sholat, saking sregepe maos Quran, sampai boten purun kawin hadirin. Gak mau nikah, tinggal di satu rumah, dia cukup sholat saja, waya nang masjid, mantuk maos Quran, zikir, masjid, mantuk maos Quran, zikir, setiap hari begitu. Tapi dia gak mau hadir majelis ilmu. Nek ana pengajian ngrowemeh-none nemen. Wis tahu. Kan ya wis tahu kayak ngono. Ket zaman aku sik cilik aku wis ngaji. Wonten mboten ngoten iki. Kalau ada pengajian sudah kayak
gatel, ngantuk segala macam. Nih Pak, Bu, ya. Setan itu beraksi di saat kita hadir majelis ilmu. Sampai anti teni. Kadang uang wayai majelis, wayai pengajian, wayai pengawasan, ngawantu gak karu-karuan. Subhanallah, mantun pengajian, wabillah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang. Napa nggih, Beb? Itu sama setannya, dia itu sedang dipeluk, matanya ditiup, gegere dipijeti, turuo. Begitu selesai pengajian, kata setannya, tangio, wis buyar pengajian ini. Kenapa begitu? Karena setan itu paling takut kalau kita itu menjadi orang alim. Kalau kita menjadi orang yang ahli ilmu, itu syaitan paling takut, hadirin. Sehingga mereka itu berusaha untuk ya apa carane sampean sedanten niki mboten mirengaken pengajian, mboten mantuk betok ilmu. Sehingga menjadi seseorang yang semakin jauh dari Allah, semakin jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dijadikan syarat seseorang untuk menjadi dekat dengan Allah dan Rasulnya, seseorang untuk bisa dekat dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, syarat paling utama adalah tolabul ilmi, ngaji ya diri. Makanya anak sing ngantuk iku, ya kalau ada yang ngantuk itu tandanya dia sedang dipeluk sama setan, matanya sedang ditiup sama setan. Pak, niki sampean bayangno Habibe bakal dum-dum duit saeman. Ya, atau saya bawa mobil itu tronton di sana banyak isinya uang, yang hadir di sini boleh ambil nanti ya. Sampean hitung, sing sampean hitung ojo sampai gak sampean go mulai. Ngitung sampai subuh sampean gak kira ngantuk. Apalagi kalau tahu, tak kayak duit sak karungan kabeh, ojo ono sing turu melek sampean sampai subuh. Kenapa? Fadilahnya ini dapat uang dan kelihatan. Padahal kata seorang alim itu dikatakan, lau anna sawaba majalisil ilmi bada linnasi laktatalu ala hudurihi hatta yaktula mandumalin hatta yatruka mandumalin malah wa mandusukin suqah wa mandujahin jahah. Terus tiang alim hadirin rahimakumullah, kalau saja majelis pengajian kados mangkin nih Pak, pahalanya kelihatan oleh mata. Begitu sampean hadir, pahalanya langsung ketok moto. Lugur mobil teko langit misalkan. Langsung kuwetok, begitu sampean hadir mantuk angsal duit misalkan. Maka apa kata muallif, kata seorang alim tersebut, maka manusia akan saling bunuh untuk duduk di depan. Laktatalu ala hudurihi. Nek ketok ganjarane. Berhubung gak ketok, MC-nya sampai teriak-teriak, monggo Pak diisi, malah mundur, kabur ngilang. Kenapa gak kelihatan? Karena gak kelihatan. Makanya sampai dikatakan hatta yatruka mandumalin malah. Kalau tahu pahalanya ilmu, majelis ilmu seperti sekarang ini diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, uang sing cek lagi asik ngitung-ngitung duit bakal ditinggal. Yang masih asik dengan tokonya bakal ditutup. Kenapa? Ada pengajian, mau hadir pengajian. Yang sedang asik dengan jabatannya bakal diletakkan. Kenapa? Ada pengajian. Hadirin rahimakumullah, yang besar itu tidak ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kemudian kadang kita itu terlena bahwa majelis seperti ini itu dinilai biasa-biasa saja. Padahal setiap majelis seperti ini Pak, setiap yang hadir nama satu persatu disebutkan yud'a aziman fi malakutis samawat, dipanggil dengan nama penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, fulan bin fulan bin fulan bin fulan ngaji, itu dipanggil oleh malaikat. Maka apa orang tuanya yang sudah meninggal dunia, almarhum dan almarhumah daripada bapak ibunya, mereka bangga, alhamdulillah anak saya ngaji, anak saya menuntut ilmu, sehingga menjadi kebanggaan untuk kedua orang tuanya.
Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, untung saat Allah Ta'ala paksa kita hadir ke majelis seperti ini. Entah yang hadir itu bermacam-macam niatnya, tapi yang pasti di detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilih kita semua. Kita telah dipilih oleh Allah, dipilih untuk menjadi orang yang baik di mata Allah. Cuman kadang kulolan panjenengan itu ndak mau dipilih. Wong wis dipilih hadir, wis hadir cek turu. Sudah hadir masih sibuk dengan HP-nya kadang. Kenapa begitu? Saat kita dipilih, kitanya yang menolak untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, setiap Allah Ta'ala tempatkan kita di majelis ilmu, syukur kepada Allah. Karena Allah Ta'ala masih tempatkan kita di tempat yang baik. Bukan gak mungkin hadirin, sekarang kita ada di majelis ilmu, besok malam ada di tempat maksiat. Bukan gak mungkin. Saat niki panjenengan cek disaknoi kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diberangkatkan ke majelis ilmu. Karena Allah Ta'ala masih rahmat kepada kita, masih cinta kepada kita. Bukan gak mungkin besok Allah Ta'ala murka kepada kita, benci kepada kita, sehingga kita akan ditempatkan di tempat yang buruk dan pantas untuk disiksa nanti di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya majelis maulid seperti sekarang ini, ayo manfaatkan hadirin. Ya, manfaatkan yang betul. Kalau sudah mengadakan majelis maulid seperti sekarang, fokus, saya ingin kenal Nabi Muhammad. Saya ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Saya ingin bisa menjadi seseorang yang selalu rindu kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Saya ingin menjadi seseorang yang sanggup untuk memenuhi hati saya dengan Nabi Muhammad. Itu hadirin rahimakumullah. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memenuhi hati kita, maka kita akan menjadi seseorang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya bakal gampang, sholatnya bakal gampang, maos Qur'annya bakal gampang. Kenapa? Mamlu'ah bil mahabbah, sudah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lewat kesempatan ini hadirin hadirat rahimakumullah, saya ini diundang sama Habib Abdul Qadir, tiba-tiba diminta lagi untuk ngisi di sini. Ya, sebenarnya jadwalnya pulang karena sudah ke sini, maka nanti mau geser langsung ke Narukan ya, ke Gus Baha, mau lanjut ke sana sekalian. Maka insya Allah di kesempatan ini saya gak akan ngaji panjang-panjang. Saya biasanya kalau ngaji sampai subuh. Kenapa sampai subuh mawon? Sampai subuh? Sampean nggih. Kula ngantuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau lanjut ngaji tentang Nabi Muhammad? Nah, kita akan bahas tentang Nabi Muhammad. Spesial Maulid ini kita akan pulang membawa modal untuk berusaha mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah hadirin hadirat rahimakumullah, kita ini adalah seorang umat yang paling untung. Kenapa demikian? Tanpa kita berdoa, Allah Ta'ala takdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Pak, Bu, Nabi Musa itu nabi yang paling terkenal. Terkenal di Al-Quran, sering disebutkan namanya. Panjenengan nek maos Al-Quran, diluk-diluk Musa, 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 banyak sekali. Ditakdir jadi nabi oleh Allah. Ditakdir jadi rasul. Bahkan ditakdir lagi menjadi ulul azmi. Di antara ribuan nabi dipilih 25 menjadi rasul. Dari 25 diambil 5 termasuk Nabi Musa. Di antara para nabi dan rasul yang istimewa yaitu Nabi Musa. Nabi Musa niku nate maos satu tulisan. Di tulisan tersebut itu ditulis begini, bahwa nanti di hari kiamat akan ada satu umat yang marhumah, yang sangat disayang oleh Allah, sangat dicintai sama Allah Ta'ala, dimanja. Gimana enggak?
usianya itu cuma 60 sampai 70 tahun. Tapi pahalanya bisa menyalip yang usianya ratusan tahun. Bahkan nanti surga itu masih kosong. Sebelum siapa yang masuk? Sebelum Nabi Muhammad dan kita sebagai umatnya sudah ada di dalam, baru nabi-nabi yang lain masuk. Saat Nabi SAW ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sering nangis, sering munajat, nangis. Nabi Muhammad niku cowinta kali kula panjenengan, Bu. Cowintai nemen. Sampai menjadikan Nabi Muhammad itu tiap malam itu sampai tawarramat qadamah, kata Siti Aisyah. Kakinya Nabi itu sampai bengkak, Pak. Oleh ini ndongakno kula lan panjenengan. Makanya sebelum bapak dan ibu kita menangisi kita, itu Nabi Muhammad sudah menangisi kita lebih dulu. Sebelum istri panjenengan, Pak, menangisi panjenengan, Nabi Muhammad sudah lebih dulu menangisi. Sehingga akhirnya malaikat turun kepada Nabi Muhammad SAW membawa perintah daripada Allah. Ditanya, Muhammad itu apa yang menjadi sedih? Yang menjadikan dia itu sedih apa? Kok sampai bawon dino nangis? Apa sing dijaluk? Maka disampaikan bahwa karena Nabi Muhammad itu masih kepikiran tentang umatnya. Belum ada jaminan untuk umatnya. Kembali malaikat kepada Allah. Disampaikan kepada Allah. Apa jawab Allah? Basyir Habibi Muhammadan. Malaikat, sampaikan kabar gembira kepada kekasihku Muhammad. Annal jannata muharramatun qabla ayyadkhuluha huwa wa ummatuh. Bahwa surga itu haram dimasuki oleh siapapun sebelum Muhammad dan umatnya masuk lebih dulu. Coba panjenengan angen-angen mawon. Berarti kita masuk surga lebih dulu daripada para nabi, betul. Lebih dulu dari Adam, betul. Lebih dulu daripada Musa, betul. Lebih dulu daripada Ibrahim, betul. Kenapa begitu? Annal jannata muharramatun, haram hukumnya hadirin. Sebelum Muhammad dan umatnya ada di dalam. Ini adalah hasil daripada munajatnya Nabi Muhammad tiap malam, Pak. Hasil daripada mujahadahnya Nabi Muhammad yang sehari lapar, sehari kenyang, sehari lapar, sehari kenyang. Bukan karena melarat. Nabi Muhammad itu manusia paling kaya. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, aku tidak ciptakan angkasa raya, kata Allah. Soke Nabi Muhammad itu, Pak. Yang punya dunia beserta isinya. Nabi Muhammad nanti didatangi oleh malaikat. Muhammad, kamu pengen gunung itu jadi emas. Setiap kamu sentuh berubah jadi emas. Kamu butuh tinggal sentuh gunungnya berubah jadi emas, kamu ambil untuk hajatmu. Enggak, kata Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad mempunyai mimpi besar untuk umatnya itu selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lo Nabi Musa ini maus, Pak, ten alwah. Dulu Nabi Musa membaca, ada umat yang sangat dicintai. Maka bilang kepada Allah, faj'al haula'i ummati ya Rabb. Ya Allah, jadikan mereka itu yang kau cintai adalah umatku. Terus Nabi Musa ngumanten Gusti Allah. Maka apa kata Allah? Qala tilka ummatu Ahmad. Musa, itu bukan umatmu, itu adalah umatnya Muhammad. Disampaikan lagi sama Musa, ya Allah, inni wajadtu fil alwah, aku menemukan di dalam alwah ada ummatan, satu umat, yuhsyaruna yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat mereka akan digiring ala suratil qamar lailatal badr, yang mana wajahnya umatnya itu akan mencorong seperti bulan purnama. Ya Allah, jadikan yang seperti itu adalah umatku.
Apa jawab Allah? Qala tilka ummatu Ahmad. Musa, itu adalah umatnya Muhammad. Ya Allah, aku menemukan banyak kemudahan bagi umat ini. Jadikan mereka sebagai umatku. Tilka ummatu Ahmad. Itu adalah umatnya Muhammad. Maka apa jawab Nabi Musa? Ya Allah, kalau engkau tidak takdirkan mereka untuk menjadi umatku, kalau begitu takdirkan aku untuk menjadi sebagian daripada mereka. Apa maksudnya? Nabi Musa lebih ingin untuk menjadi seperti kulolan panjenengan, Pak, Bu. Ketimbang menjadi rasul, ketimbang menjadi nabi, ketimbang menjadi ulul azmi. Boten napa-napa ya Allah. Pun jenengan dadosaken kula niki seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi. Yang penting aku menjadi sebagian daripada umat Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa demikian hadirin? Ini adalah sababiyah Muhammad Rasulullah. Penyebabnya adalah Nabi Muhammad. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan-kemuliaan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Apa sih perbedaan antara kita dengan umat terdahulu? Bewenten Pak, Bu. Sangat beda. Umat zaman dulu itu mempunyai banyak kesulitan. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengarang satu kitab namanya Syarafu Ummat Muhammadiyah. Kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad. Di dalam kitab tersebut diceritakan apa perbedaan antara umat Nabi Muhammad dan umat Nabi-Nabi dulu. Dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa, hadirin rahimakumullah. Kula paringi bocoran panjenengan. Zaman Nabi Musa, badannya kalau kena najis, itu kulitnya dikuliti. Bayang nonek sampean dadi umat Nabi Musa, bapak. Gak melok Musa, bapak. Kecipratan najis hadirin, kulitnya disuruh buang. Kalau pakaiannya yang kena, pakaiannya disobek. Rambutnya yang kena, dipotong rambutnya. Kita bandingkan dengan kita, alangkah mudahnya. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, badan kita kena kotoran, kena najasah, cukup kita siram. Hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya, sudah menjadi suci. Berkat siapa? Nabi Muhammad. Ada lagi umatnya Nabi Musa dulu, Bani Israel, itu kalau mau tobat ekstrim. Fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Kalau mau tobat mereka harus bunuh diri, Pak. Baru diterima tobatnya. Wa subhanallah, zamannya Nabi Bani Israel ini, kalau mereka bermaksiat gak ditutup sama Allah Ta'ala. Kalau umatnya Nabi Muhammad ini ditutup. Sak maksiat kaya apa? Begitu gawe kopiah, gawe sorban, gawe takwa, mlebu masjid iso diceluk kiai punan. Padahal sadurunge mari nombok togel. Masih ditutup oleh Allah Ta'ala, gak kelihatan maksiatnya, gak kelihatan dosanya. Tapi umat zaman dulu, begitu maksiat, maka turun satu petir. Ini juga diceritakan di dalam tafsir Sawi. Ya. Di dalam tafsir Sawi itu juga diceritakan, di dalam kitab tersebut juga diceritakan bagaimana Allah Ta'ala kemudian menurunkan petir kepada rumah yang berbuat zalim, berbuat maksiat. Kemudian di rumahnya ada tulisannya, orang yang tinggal di dalam pernah melakukan zina, misalkan maksiatnya zina. Dan tulisan itu gak bisa dihapus. Sampai kapan? Sampai dia tobat. Tobatnya gimana caranya? Bunuh diri. Wangel, Pak. Jadi umat Bani Israel zaman dulu, oh sulit. Kalau jadi umatnya Nabi Muhammad sudah maksiat, Allah Ta'ala masih tutup sehingga maksiatnya tidak terlihat. Begitu dia itu bertaubat, maka apa kata Nabi? At-taibu minad danbi kaman la danbalah.
Khairul khatta'ina at-tawwabun, kata Nabi. Orang yang bertobat daripada dosa, maka bagaikan tidak punya dosa sedikit pun. Paling baiknya orang yang berbuat salah, mereka adalah yang bertaubat, kata Nabi Muhammad. Cukup istighfar, niat boten ngelakoni maneh, taubat, salat, sing wajib dilakoni, sing sunnah dipaksakno, sing haram ditinggalkan, maka saat itu juga dia sudah bagaikan tidak punya dosa sedikit pun. Hadirin, umat siapa? Umat siapa? Nabi Muhammad. Mudah sekali ketika jadi umatnya Nabi Muhammad. Banyak hadirin, zaman dulu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesulitan-kesulitan kepada umat-umat terdahulu, hadirin hadirat. Bagaimana mereka itu ibadahnya ratusan tahun, usianya ratusan tahun. Tapi dikatakan oleh Nabi Musa melewat percakapannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa umat akhir zaman itu nanti pahalanya akan menyalip atau mendahului umat-umat terdahulu yang usianya ratusan tahun. Kita ini ditakdir oleh Allah jadi umat akhir zaman, usianya paling pendek. Ma baina sittin ila sab'in, 60 sampai 70 tahun, luwe titik. Mentok 100. Kalaupun lebih iku wis mau wakso wisan malaikat itu. Ya. Tapi apa? Dengan usia yang seperti itu Allah Ta'ala berikan kemudahan-kemudahan, pahalanya lebih besar daripada umat zaman dahulu. Gimana gak mudah? Lawang adewe gitu, mesem tok oleh ganjaran. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Dihitung sedekah, Pak. Makanya sampean ojo mencurengan, Pak. Punya wajah itu yang sumringah, yang senyum gitu, Pak. Karena orang yang mudah senyum wajahnya itu tanda-tandanya penghuni surga. Sing rupane mencurengan, tanda-tandanya penghuni neraka. Ketika dibahas gini sampean senyum, Pak. Lihat tuh kata Nabi, cukup senyum dinilai sodakoh. Loh ini ibadah apa? Wong cuman mesem tok kok oleh ganjaran. Ono maneh turu oleh ganjaran, Pak. Begitu puasa Ramadan, tidurnya orang yang berpuasa itu diganjar sama Allah Ta'ala. Loh ada lagi yang lebih ekstrim, bau mulutnya orang yang berpuasa atyab indallah min rihil misik, lebih wangi di sisi Allah ketimbang baunya misik. Umat siapa? Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Ada lagi nih sampai tak tutui. Ya. Seseorang yang menghutangkan uang. Ini Nabi bersabda nih. Barang siapa orangnya yang menghutangkan uang sampai kepada muajjal, waktu yang dibataskan, maka selama uang itu dihutang sama orang tersebut, yang menghutangi itu diberi pahala sodakoh sejumlah uang yang dihutangkan. Jadi misalnya kula teko nang panjenengan, Pak, kula utang 1 juta. Ketika panjenengan berikan ke saya, maka sejak hari itu panjenengan sudah dicatat sama Allah Ta'ala seperti bersedekah 1 juta. Kalong yoga kalong, wong utang. Utuh uangnya 1 juta. Tapi dicatat sodakoh 1 juta. Makanya sampai ada salah seorang habib itu, salah seorang alim. Begitu datang orang mau bayar hutang, habib ini bilang, ya Allah kok mau bayar saiki sih? Sami nggih kali panjenengan. Hah? Ojo mau balekno dhisik, gawean sik tuwa-tuwono sik, ngoten panjenengan. Hah? Kalau ada yang begitu, Ji, tolong dicatat namanya. Besok saya mau datang tuh. Loh ini fadilah.
khususiyah untuk umatnya Nabi Muhammad. Lho panjenengan ngutangi niku lak jek utuh aduh ya sampean. Ketika 1 juta, 10 juta, 100 juta, 200 juta pun khawatir. Dicatat oleh Allah Ta'ala dalam setiap harinya panjenengan sodakoh 200 juta, 300 juta senilai uang yang dihutangkan. Umatnya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, hadirin. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus syukur. Karena kita menjadi umat Nabi Muhammad ini gak pernah doa. Gak pernah kita minta. Nate panjenengan dungotan Allah Ta'ala. Gusti Allah dadosaken kula sebagai umatipun Nabi Muhammad. Waktu sebelum lahir ke bumi. Eling apa panjenengan? Karena memang kita semuanya sedang dicintai oleh Allah dan dipilih oleh Allah Ta'ala untuk jadi umat Nabi Muhammad. Harus disyukuri hadirin. Ketika kita mensyukuri itu harus ada buktinya. Orang syukur itu ada buktinya. Kak kok alhamdulillah tok pak. Syukur itu ada 2. Dalam bentuk lisan dan dalam bentuk badaniyah. Contoh ketika saya syukur mendapatkan uang banyak. Alhamdulillah syukur secara lisan. Uangnya saya jaga. Jangan sampai saya transaksikan untuk hal yang haram. Saya gunakan untuk yang halal. Saya gunakan untuk menafkahi istri, memberikan anak, atau untuk sedekah. Itu tandanya orang yang syukur. Dia akan menempatkan apa yang disyukuri itu pada yang halal, berarti orang tersebut adalah orang yang bersyukur. Panjenengan syukur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk mendapatkan mobil, takdir saking Allah. Sampai panjenengan kagungan mobil niku takdir. Wajib syukur. Apa cukup alhamdulillah? Enggak cukup. Mobilnya digunakan untuk kebaikan, tanda syukur karena punya mobil. Kayak budal ngaji, ngeterno wong loro, ono wong butuh diselangno, ojo medit pak. Jangan jadi orang yang pelit. Orang yang pelit itu kata Nabi Muhammad, temannya setan, musuhku kata Nabi. Jauh dari surga, dekat dengan neraka. Sampai nanti ini orang wong meleki. Paham meleki panjenengan? Bahasanya sini meleki nggih. Mau wedit. Ya, selain dia itu adalah keturunannya Korun. Ya, dia juga adalah seseorang yang berteman dengan syaitan. Lah hadirin yang dimuliakan Allah, bentuk syukurnya seperti apa? Mobilnya digunakan untuk kebaikan, ada orang butuh dipinjamkan, ada orang sakit diantarkan, digunakan berangkat ziarah wali, berangkat ke pengajian, digunakan untuk kebaikan. Ketika digunakan untuk maksiat berarti kufur. Begitu. Punya rumah, begitu. Tanda syukurnya gimana? Rumahnya dibikin ngaji, dibikin tahajud, baca Quran, zikir, taat kepada Allah Ta'ala. Rumahnya dihidupkan siar Nabi Muhammad. Syukur punya rumah. Ketika rumahnya digunakan gawe dangdutan, isu-isu, ngudek kopi, diklik, klik tung tak tung tung tung. Sone sak bauan terbantere. Tandanya apa? Kufur. Dia tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita miliki harus kita syukuri. Badan kita juga begitu. Mata cara syukurnya gimana? Ngelihat yang baik. Jangan digunakan untuk melihat yang enggak baik. Kalau sudah kufur hadirin, dicabut ancamannya itu. Makanya kadang kurang sampai umur 50 wis belereng motone. Kenapa begitu? Mungkin dulu matanya sering digunakan untuk melihat yang enggak baik. Tandanya enggak kufur. Karena enggak kufur dicabut nikmatnya mata. Paham? Paham, Mbak? Contoh lagi. Syukur karena punya kaki. Maka gimana caranya? Oh, kakinya digunakan untuk menuju kepada kebaikan. Berangkat masjid, silaturahim,
berangkat pengajian, sholawatan, zikir, kakinya digunakan ke tempat yang baik. Kalau gak digunakan untuk ke tempat yang baik, maka tandanya dia kufur. Ojo kaget. Tiba-tiba sama Allah Ta'ala dikei asam urat, kolesterol, meneng-meneng drijine abu. Ya. Kenapa begitu? Enggak syukur. Kamu dulu tak kasih sehat kakimu, tapi kamu gunakan untuk maksiat, dicabut nikmatnya yang disyukurkan. Seperti itulah para ulama mengajarkan, hadirin yang dimuliakan Allah. Begitu juga kita ketika ditakdir menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus kita bersyukur. Gimana bersyukurnya, Beb? Mempelajari sunnah-sunnahnya Nabi. Mau masuk masjid, kaki kanan, belajar doanya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu untuk aku. Gimana cara syukurnya? Untuk benar-benar menjadi umatnya Nabi Muhammad, hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Seorang suami mendirikan hak daripada istri. Seorang istri memberikan hak kepada seorang suami. Tandanya dia itu syukur. Kenapa? Karena mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Agar apa, hadirin rahimakumullah? Kita punya hati ini diisi cinta kepada Nabi. Ya, si suami memberikan seluruh kebutuhan istrinya. Karena seorang istri itu, Pak, gak punya kewajiban apapun, Pak. Ya Bu ya, Bu. Terus Nabi SAW panjenengan niku mboten wajib nyapu. Ya Bu, mboten wajib umbah-umbah, mboten wajib masak. Sik ta, Habib iki kok sesat iki. Lo jarang kiai nyampe nong ini iki, wedi dikongkon adang. Lo ini syariatnya Nabi Muhammad, perempuan itu gak boleh apa-apa, gak punya kewajiban apa-apa. Makanya mboten wonten hadis siapa perempuan, siapa istri sing gak gelem kora-kora dilaknat, gak ono. Pengin weruh kiai ini sing iso nemokno ana wong wedok gak gelem nyapu dilaknat kali Allah Ta'ala, enggak ada. Karena perempuan itu gak punya kewajiban itu kalau menurut ajarannya Nabi. Perempuan itu wajibnya cuma satu. Apa? Melayani istri, melayani suami di atas kasur. Paham Bu? Paham Bu? Berarti mulai meneh Bu nggih. Mulai meneh langsung nggih. Panjenengan sampai akan terus HP boten wajib blonjo, sampean sing budal, Pak. Boten wajib masak. Ini bapak-bapaknya sudah sangar semuanya ke saya. Iki Habib sesat aja diundang mana. Rusak ini. Jadi gak wajib Bu. Gak wajib Bu, gak wajib. Semuanya itu adalah kewajiban suami. Loh Beb, nyapu kewajibannya suami, wajibnya suami. Ya, tepuk tangan kamu. Ya, berbahagialah. Paham? Ini mulai besok panjenengan sing lungguh ten kursi. Ya, gawe noteh. Gitu. Panjenengan lungguh ten kursi ya. Wis mateng ayah. Mari masak ya, mari adang, umbah-umbah. Apakah dosa Beb? Enggak dosa. Nah, Beb sesat iki. Boten sesat. Panjane jarang disampaikan ngeten iki. Enggak wajib hadirin. Kalaupun seorang istri itu menolak, enggak dosa. Bahkan suaminya kalau enggak mau nyapu, dosa sampean Pak. Ada seorang istri dulu hidup sama bapaknya dikasih makan empal. Bendino dipangani empal, begitu kawin sampai sampean pangani tempe, dosa sampean. Kalau si istri gak ridho.
Jadi harus tuh, kalau bapaknya dulu ngasih makan makanan enak, si suami harus ngasih makanan enak. Nggak boleh berubah. Bahkan make upnya pun nggak boleh. Mosok biar make upnya rego 1 juta, begitu kawin dikai herosin. Wonten sing ngoten niku. Oh, datang ke KUA Bu kalau begitu. Pak KUA kula niki lho. Sekian tahun dikongkonnya putok. Mulai saiki tak tarik ongkos. Apakah boleh? Boleh, itu di dalam fikih. Minta ongkos Pak, sak saponan 10.000. Aku wis nyaponi omah iki 10 tahun. Pingno 10.000 Pak. Biar gak macem-macem Bu suaminya. Pak, umba-umba, nek umba-umba 20.000 Pak. Nek adang 50.000 Pak. Nek ngepel sakmene Pak, jumlan kabeh insyaallah ketemu 300.000 sedina. Pingno 10 tahun. Kalau gak bayar suami dosa. Doh? Bu, bapak-bapak udah mendelik ke saya Bu. Ya. Sudah ya, cukup pengajiannya ya. Gak saya lanjutkan ya. Cukup ya, aku pengen kerungu kabar meneh bapak-bapak nyapu kabeh kan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak jangan khawatir, Pak. Kita kan sama-sama laki. Aku lanang sampean yo lanang. Yang nyampaikan itu gak mungkin mau kalah. Boleh Bu begitu Bu? Boleh, sangat Bu. Boleh, gak dosa. Gak dosa. Dalam syariat itu tidak didosakan. Minta ongkos ke suami, menyuruh suami untuk mengerjakan semuanya, itu tidak dosa. Tidak dosa. Bahkan wajib bagi suami untuk membayarnya. Ada lagi nyusoni. Nyusoni wajib namun wajib enggak? Kalau yang jawab wajib berarti tertipu itu. Boleh seorang istri bilang ke suaminya, Pak, iki anakmu tak susoni ambil aku. Sak susonan 5.000 ya. Boleh minta ongkos. Kalau gak kasih dosa. Dosa. Tapi ada tapinya Bu. Ya Pak. Ada tapinya. Boleh melakukan seperti itu. Tapi kamu harus tahu bahwa seorang perempuan tidak akan pernah masuk ke dalam surga tanpa mendapatkan ridho daripada seorang suami. Berhubung tiketnya seorang istri masuk surga itu ridhonya seorang suami, adangno. Kelambine rusuh umban, omane rusuh saponono, anake rewel nengno. Untuk mendapatkan ridho seorang suami. Karena seorang perempuan selamanya gak akan masuk surga tanpa ridho seorang suami. Nah, ini syariat Nabi SAW. Kalau dihidupkan, maka seorang suami akan tahu diri. Seorang istri akan sadar diri. Ini fungsinya Pak. Kalau sudah cinta Nabi Muhammad, sudah kenal Nabi Muhammad, paham terhadap ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad, maka kesehariannya itu akan meliputi dengan kenikmatan, ketenangan. Kenapa begitu? Karena semuanya sudah tertata rapi. Taraktukum alal mahajjatil baydha, terusnya Nabi Muhammad. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kalian itu dalam keadaan sudah terang, gak ada yang samar. Maka dari itu, ayo bareng-bareng kita mencintai Nabi Muhammad SAW dengan mempelajari apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Dalam berumah tangga, suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua, ke tetangga, semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ketika kita belajar, tandanya kita syukur. Karena kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ketika kita syukur, ditakdir menjadi umat Nabi Muhammad, maka kita akan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua ditakdir menjadi sebagai seseorang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ditakdir oleh Allah Ta'ala menjadi seseorang yang mencintai Nabi Muhammad, sehingga menjadi sabab untuk kita semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan ya. Cuman yang sedikit itu semoga menjadi pepeling bahwa kita harus menjadi seseorang yang bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad dengan mempelajari ilmunya Nabi Muhammad dan mempraktekkan kesehariannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah, di tetangga, di pekerjaan, di semua tempat, sehingga kita menjadi seseorang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, tidak lain tidak bukan adalah bukti cinta saya ke panjenengan semuanya. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'am yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil alamin akhirin, sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin mursalin, sallim ala sayyidina Muhammad hatta tarisal arda man 'alayha wa anta khairul warisin. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamati fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولزوجاتنا ولأولادنا ولمن أحبنا ومن أحب فيك ولجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح لنا شأننا كله اللهم زدنا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا بلا مهنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.